Jadi beberapa hari yang lalu tuh teman gue nanya, enggak deng, kayak minta pendapat gitu, Mbak, bagusnya beli piano yang mahal tapi speknya lebih bagus atau piano yang harganya di bawah itu cuman ada beberapa spek yang nggak ada gitu. Terus lu tahu nggak jawabannya? Jawaban gue apaan? Jadi gini, gue jawab gini ya. Karena kalau mau diceritain nanti bisa jadi panjang kali lebar. But intinya aku highlight, kesampingkan dulu soal harganya gitu. Yang paling penting pertama, dua-duanya apakah masuk budget atau enggak. Terus yang kedua, sesuai kebutuhan. Jadi jangan sampai overspec atau underspec. Artinya kalau misalkan lu cuma butuh buat office, misalkan lu beli laptop nih, kalau cuma untuk keperluan office kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, kamu nggak perlu beli laptop gaming gitu. Atau laptopnya videographer kan. Poin paling penting banget aku bilang ke temanku, lo harus paham bahwa ini tuh bener-bener yang kamu inginkan. Ya, beli piano ya. Temanku beli piano. Artinya bukan semangat tai kuku gitu, tai kuku. Bukan semangat tai ayam. Aku tuh mau ngomong anget-anget kuku gitu kan. Cuma kan orang-orang ya, itu tuh apa sih perumpamanya biasanya tai ayam gitu kan. Jadi jangan sampai kayak tai ayam gitu, anget-anget di awal doang, kemudian di tengah melempem. Dan for information, teman gue adalah golongan darah B. Jadi harap sabar karena kadang-kadang kita tuh semangat di awal tapi melempem di tengah jalan, apalagi kalau udah menemui kesulitan. Jadi PR-nya golongan darah B adalah sabar dulu ketika menginginkan sesuatu. Let's say tunggu sampai minimal 3 hari, masukin ke wishlist dulu, yakini memang inilah yang lo mau gitu. Secara mudahnya tuh sebenarnya gue tuh pengen tahu atau ngasih tahu ke teman gue, is this your passion or not? Karena ketika udah passion, ketika lo ngebeli sesuatu itu bukan soal uang lagi gitu loh. Udah nggak sayang lagi, takut nyesel aja. Bukan gimana ya, piano itu kan larang cuy, mahal. Iso nggak tuku motor second 1 lah, masih dapat yang bagus gitu. Jadi sayang aja, eman kalau misalkan cuman buat nyoba-nyoba atau iseng-iseng nyoba nyari tahu. Jadi aku sempat kasih saran sih ke dia gitu. Coba dulu main piano minimal sampai 6 bulan lah gitu. Kamu rasain dulu apakah memang itu beneran cinta lo atau bukan. Nah terus pianonya gimana? Pakai piano orang dulu. Selanjutnya dia nanya, emang cara memahami bahwa ini tuh beneran passionku atau bukan gimana mbak? Ini menarik and I would let you know the truth. Aku bakal cerita juga sebenarnya passion itu apa. Kenapa ya orang-orang Indonesia tuh banyak loh, gue bilang mayoritas mereka gak tahu passion mereka apaan. Kemudian gimana sih caranya memahami atau menemukan passion? Ya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Passion itu kayak jodoh. Jadi dari mana lo bisa tahu bahwa itu adalah the real love kamu? Gak pernah kontak, gak pernah komunikasi, gak pernah hidup bareng ya. Jadi harus hidup bareng dulu, harus nyoba dalam sebuah komitmen, lu akan tahu bahwa itu real happiness, real love kamu atau bukan ya. Dan sebenarnya cinta sejati itu sederhana kok memahaminya. Dia yang selalu stay di situ. Apapun kondisinya, mau lu susah, mau lu sedih, mau lu seneng ya gak, mau lu kehidup nyaman, lu kekurangan, mereka tuh stay. Kalau masih pacaran itu semua juga bisa stay ya nggak, karena nggak pernah hidup 24 jam bareng ya, nggak pernah ngerti sisi buruknya pasangan, yang kelihatan yang baik-baik doang. Lu nggak pernah ngerti ketika mereka ngomel,
Lu nggak ngerti ketika mereka ngambek, ya nggak? Tapi ketika lu sudah hidup bareng, lu mencoba di situ lebih dari 6 bulan, let's say, karena kan namanya gejolak cinta, kata peneliti itu hanya bertahan sekitar 6 bulan dan maksimal 2 tahun itu udah bagus. Sisanya adalah menjadi pribadi masing-masing. Dan itu hanya akan kelihatan ketika lo udah berkomitmen di salah satu satu ikatan ya. Dan itu memang psikologisnya begitu. Baru akan muncul ketika dia punya spouse atau pasangan. Lo tahu itu passion atau bukan, itu dengan komitmen dan kebersamaan. Ketika lo bertanya ke gue, apa passion gue, dan nanyanya mungkin 10 tahun yang lalu, aku gak akan pernah tahu sebenarnya passion gue apaan. Tapi ketika udah usia sekarang, misalkan lo nanya, passion lo apa sih mbak? Aku mau cerita, di SMA tuh aku pernah iseng ikut siaran radio cuy. Tapi sekali berangkat gitu. Terus udah gak pernah datang lagi. Dari kecil bisa dibilang minim arahan dan juga minim larangan. Tapi kayak dibiarin gitu loh, mencoba banyak hal. Nanti kalau misalkan ada kesalahan baru dimarahin gitu. Jadi aku bukan tipe orang yang terlalu banyak mikir ketika mencoba sesuatu. Apalagi gue kan orangnya gak percayaan gitu. Jadi kalau misalkan dibilangin ini begini, kalau gak kejedot sendiri itu gak percaya gitu. Dari banyak hal-hal yang gue coba, ada satu hal yang gak pernah aku tinggalin, yaitu menganalisis karakter orang. Aku seneng gitu ngelihat pemikiran orang gitu, memperhatikan mereka, dan itu gak pernah aku tinggalin. Ada banyak orang yang bingung sebenarnya mereka tuh menyukai apa gitu, bingung. Interestnya mereka di bidang apa itu banyak yang bingung. Sebenarnya passion mereka apaan? Karena apa? Karena dari kecilnya mereka tuh selalu worry untuk mencoba hal baru. Ya, selalu takut ini, takut gagal, takut nggak diterima, takut jelek, takut dimarahi. Kita dididik one way learn. Jadi dengerin guru ngajar, belajar secara pasif. Misalkan ada orang mau nanya nih, mau berpendapat, mau ngomen, minimal ngacungin tangan aja. Ya, itu tuh takut gitu. Misalnya ada yang nanya, bu gurunya nanya nih, ada yang mau bertanya? Tuh diem, langsung zeng. Coba. Jadi cara paling mudah ketika lo jadi guru, cara paling mudah menenangkan kelas adalah dengan bertanya, ada yang mau nanya enggak? Itu langsung diem semuanya. Kalau misalkan ada orang satu ya ngacungin tangan atau ngacungin jari, itu langsung gitu. Cemooh lah, dibully lah, cing apa sih? Ya kayak gitulah, kayak wih sok pinter, wih gaya nanya, kayak gitulah. Dan di masa-masa itu pendapat teman-temannya itu pendapat yang meter atau penting buat seseorang, anak-anak pelajar terutama. Efeknya dia jadi minder ya, nggak berani, nggak pede. Yang hancur apa? Kepercayaan dirinya, self confidence-nya. Belum lagi kalau ngelakuin kesalahan baik di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar, itu langsung dimarahin, disalah-salahin, dihukum. Lagian ya Dud, kalau misalkan keliru satu huruf aja, kenapa sih emangnya? Kesalahan satu huruf, let's say misalkan ya, parahnya nih, 1 ditambah 1 sama dengan 3, itu kan salah tuh ya, kan absolut ya. Itu bisa dibenerin sambil jalan, tau gak? Tapi kalau hatinya udah remuk, dari kecil tuh udah rasa percaya dirinya udah hancur, rasa berharganya juga gak ada ya, butuh bertahun-tahun untuk bisa membetulkannya kembali. Dan akhirnya kita semua mendewasa dengan penuh ketakutan untuk hal-hal yang baru, hal-hal yang berbeda. Jadi kayak kreativitasnya mati gitu loh. Ini sorry banget ya kalau misalkan suaranya agak ada gangguan. Jadi kreativitasnya mati karena takut salah. Padahal Allah tuh bilang kan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar kalau misalkan manusia itu berlaku salah. Bahkan Allah aja mengampuni kan kalau misalkan kita salah. Yang salah ya adalah kita mengulang kesalahan yang sama. Berarti kita gak belajar. Yang paling parah ketika kita memaksakan diri menjadi pribadi yang lain hanya untuk diterima. Aku pernah dikritik. Lucunya yang dikritik adalah cara jalan gue. Gue juga pernah dikritik cara ngomong gue yang katanya tuh galak ya. Mungkin maunya mereka tuh aku jalan kayak cewek, ngomong tuh kayak cewek. Nggak tahu, menurut dia mungkin ngomong gue tuh kayak terlalu menggebu-gebu gitu. Ada yang bahkan ngomong tuh jalan gue kayak bapak-bapak. Bapak-bapak habis sunat lagi. Asem banget gak sih? Demanding gitu. Ketika ada orang yang berbeda, ada orang yang lain, menurut mereka tuh salah.
Tapi untungnya, karena gue kan golongan darah B ya, golongan darah B itu gak akan peduliin omongan orang yang menurut dia itu gak penting dan gak berpengaruh dalam hidupnya. Tapi kan gak semua orang kayak gue ya kan, ada orang-orang yang tetap mikirin itu. Once kamu keluar dari pribadi fitrah, pribadi bawaan lo, ngerasa hilang lu siapa gitu kan, gak tahu gue siapa, gak tahu gue di mana, mau kemana, tujuannya apa. Jadi di sekolah itu tuh kita dituntut untuk menjadi sama. Bahkan ikan kalau misalkan dia dituntut untuk bisa manjat pohon, dia akan dicap bodoh. Dan di sekolah parameter kita hanyalah kepintaran akademis yang dianggap pinter. Padahal di zaman sekarang, di era digital zaman sekarang, skill doang tuh gak cukup cuy. Kamu harus punya imajinasi yang tinggi, punya konsep yang unik agar bisa menjadi stunning, salah ya? Outstanding, biar bisa kelihatan gitu, bersinar. Karena semua orang semacam look alike gitu. Sekarang sama kan. Kalau lu pengen viral ya, jadi buruk banget atau jadi diri lo yang unik. Allah itu ciptakan kamu gak harus jadi orang lain ya. Kamu jadilah dirimu sendiri, kenali dirimu, apa potensi kamu, dan jadilah orang yang bermanfaat dengan itu semua. Nggak semua orang harus jadi PNS kok. Gimana sih cara kita memahami passion diri kita sendiri ya? Yang pertama, jangan takut mencoba hal-hal yang baru. Apapun pokoknya kamu tertarik di hal tertentu, lakuin. Coba dulu gitu. Gak usah khawatir ini itu, gak usah overthinking ini. Kalau lo pernah dengerin podcast gue di awal-awal banget nge-podcast ya, aduh ya ampun, subhanallah deh, amburadul gitu. Malu-maluin sih sebenarnya. Suaranya gak jelas, ngomong apa gak jelas. But aku gak peduli dan gue tetap jalan. Jadi gue tuh mulai podcast tahun 2019 if I'm not mistaken ya. Lo bisa bandingin dengan sekarang yang agak masih amburadul tapi rodok lumayan gitu loh. Terus kemudian yang kedua, ketika lo menemui kesulitan, ada yang susah gitu ya, yang namanya hidup, yang namanya ketertarikan, pasti ada saat dimana lo menemukan, kenapa ini gak kelar, gak bisa, gak ada jalan keluar, kenapa ini mentok nih gitu kan. Cek apakah kalian jadi males ngelakuinnya atau enggak, bahkan berhenti ya, atau justru sebaliknya berpikir keras gimana caranya bisa come over it. Kadang-kadang kan ketika kita stuck ya, ketika kita buntu, ada masa kita kayak menarik diri dulu, kayak aduh lelah gitu. It's okay, tapi at the end of the day tetap maju atau justru berbalik arah. Ya analoginya gini deh, ketika lo bucin ya, walaupun sakit ya nggak disakitin kan, lo tetap mau bareng dia terus kan. Ya sama kayak gitulah. Kemudian yang ketiga, nah setelah lu lama ngelakuin, misalkan 6 bulan lu jalanin, minimal 6 bulan sih, cobalah untuk absen ya, benar-benar berhenti, jangan lakuin itu dulu, setidaknya sebulan. Apakah lu kangen ngelakuin itu atau enggak? Ya sama kayak lu LDR kali ya, long distance relationship, gak ada kabar sehari tuh kangen berat deh. Passion sama dengan bucin. Simple. Di teori psikologi barat ada yang menyatakan bahwa manusia itu seperti kertas putih, kitalah yang mengisinya ya. Aku gak sepenuhnya setuju, karena aku percaya bahwa Allah menciptakan manusia itu punya fitrah, sifat bawaan atau warisan orang tuanya. Makanya kenapa ada orang yang sukanya masak, gua enggak. Ada orang yang sukanya ngutak-ngatik barang, ada orang yang suka musik, ada orang yang suka ngutak-ngatik psikologi orang, suka ngulik kehidupan orang lain ya. Mungkin dia ahli psikologi sebenarnya. Jadi macam-macam. Bahkan anak gue itu, kakak dan adik itu punya sifat yang sangat-sangat berkebalikan. Itu dari lahir, bahkan sejak dalam kandungan dia punya karakternya sendiri-sendiri. That's why aku bilang bahwa manusia itu lahir gak seragam. Dia punya naluri bawaan. Karena gue observe anak-anak gue sendiri, Pak, sampai sekarang masih sangat berbeda banget. Berdoalah agar Allah memberi petunjuk, membukakan jalan, agar kita tuh bisa menemukan interest kita tuh di mana sih. Dan jangan lupa berdoa agar apapun apapun passion kita, itu selalu ada di jalan dia, di jalan Allah. Gak mungkin kan ada orang passionnya nyuri, ada orang passionnya nyolong gitu kan lucu. Karena pasti bertentangan dengan fitrahnya dia. Dan berdoalah agar Allah mencintakan kita kepada segala sesuatu yang Allah cintai. Dan masing-masing orang memiliki jalannya sendiri-sendiri. Makanya setiap kali sholat adalah meminta petunjuk sama Allah. So, apapun masalahnya, kita tuh gak punya kuasa apapun. La haula wala quwata illa billah. Minta pertolongan sama Allah. Serahkan solusi itu sama Allah. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Okay? Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.